Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, Dewi menghubungiku terus-menerus karena sudah beberapa bulan aku tidak pernah datang ke kota atau ke rumahnya. Sore itu waktu aku dan Bella sedang duduk di depan teras rumah sembari melihat senja di sore hari, tiba-tiba ponselku berdering. "Siapa mas yang nelpon?" tanya Bella. Lalu aku langsung melihat ke layar ponsel notifikasi panggilan telepon. Ternyata dari Dewi. Saat itu aku pun menjawab berbohong kepada Bella. "Ini Bel, Siska istriku," jawabku berbohong. "Oh ya udah sana kamu angkat dulu mas." "Iya Bel, kamu diam dulu ya." Karena takut ketahuan kalau yang nelpon bukan Siska, akhirnya aku memilih mengangkat teleponnya di dalam rumah saja. "Halo, assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Kamu itu di mana sih mas? Katanya mau pulang. Sudah beberapa bulan loh kamu gak pulang-pulang." "Iya sayang, minggu depan aku pulang ya." "Kamu janji ya?" "Iya aku janji, nanti minggu depan aku pulang. Soalnya urusannya belum selesai nih." "Ya udah kalau gitu mas." Belum selesai aku teleponan dengan Dewi, tiba-tiba saja Bella menghampiriku dan segera aku memutus sambungan telepon dengan si Dewi. "Ada apa mas?" Ini Bel. "Kamu kenapa sih mas ngomongnya kagak jelas gitu?" "Sini aku mau ngomong dulu sama kamu." Aku pun mengajak Bella untuk duduk terlebih dahulu di ruang tamu untuk membicarakan hal penting. "Jadi gini Bel, tadi Siska meminta aku untuk pulang nanti malam. Kamu gak apa-apa kan? Soalnya kan sudah sebulan lebih aku gak pulang. Aku takut dia curiga sama aku." Bella pun cemberut sembari menghela napas panjang mendengar penjelasan dariku. "Kamu ngertiin aku ya Bel. Nanti kamu kalau ada apa-apa bilang aja sama aku. Kalau kamu butuh apa bilang sama aku biar aku nanti transfer." "Ya udah deh mas. Tapi nanti kalau aku mau lahiran, kamu harus ada di sampingku ya mas." "Iya itu pasti dong. Kamu tenang aja." "Ya udah kalau gitu, kamu tolong siapkan pakaian aku dulu ya. Masukkan ke dalam koper." "Iya mas." Malam harinya aku berpamitan kepada Bella untuk pulang ke rumahnya Siska terlebih dahulu. "Mas, kamu berapa lama di sana?" "Ya sebulan lebih Bel kayaknya." "Lama banget mas. Aku takut sendirian di rumah." "Udah kamu gak usah takut. Di sini kan rame, banyak tetangga juga. Kalau butuh apa-apa bilang aja, minta bantuan." "Ya udah deh, kamu hati-hati ya mas." "Iya, kamu jaga diri baik-baik ya. Jaga anak kita juga." Setelah berpamitan, aku pun langsung bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan adanya bayangan putih yang melintas tepat di depan kaca. Sehingga aku langsung mengerem mendadak. Untungnya aku tidak menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Lalu aku melanjutkan kembali perjalanan menuju ke rumah, melewati jalanan yang gelap dan sepi, apalagi hujan sedang turun deras. Di dalam mobil tiba-tiba saja aku mencium bau busuk bangkai dan juga bau anyir darah yang menyeruak masuk ke dalam hidung. "Bau apa sih ini?" gumamku sendiri. Tiba-tiba saja mobil yang aku kendarai terasa berat sekali, seperti banyak orang yang numpang di dalam mobil. Dan beberapa saat kemudian, di tengah perjalanan yang gelap serta sepi, mobilku mogok berhenti tidak bisa berjalan. "Ah, sialan, kenapa lagi nih mobilku?" Mau tidak mau, aku pun harus turun untuk mengecek kondisi mesin mobilnya, takut terjadi masalah. Suasana malam itu sangat dingin. Aku pun menggunakan payung sebagai peneduh hujan yang mengguyur. Segera aku mengecek mesin mobilnya dan saat dicek, ternyata tidak terjadi masalah apa-apa pada mobilnya. Padahal mesinnya aman semua, tapi kenapa kok bisa mogok ya? Dan betapa terkejutnya aku saat melihat dari depan ke dalam mobil melewati kaca depan. Di kursi belakang, melihat ada dua sosok pocong yang tengah duduk dengan wajah yang hancur berwarna hitam legam, serta dengan dua matanya yang melotot menatap tajam ke arahku. Namun dalam penglihatanku masih terlihat samar-samar. Karena penasaran, akhirnya aku pun mengecek keberadaan dua sosok pocong itu ke dalam mobil. Akan tetapi saat aku lihat ke dalam mobil, kedua sosok pocong itu sudah tidak ada lagi di sana.
Kemana sosok pocong itu pergi? Tapi aku mencoba untuk menghiraukan sosok pocong itu dan aku akan segera untuk menghidupkan kembali mesin mobilnya. Anehnya saat dihidupkan kembali, bisa nyala seperti sebelumnya. Aku pun langsung merinding ketakutan. Saat itu segera aku melanjutkan perjalanan menuju ke rumah. Beberapa saat kemudian, akhirnya aku pun sampai juga di rumah. Rumah terlihat sudah tertutup rapat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang, Mas? Kok nggak ngabarin aku dulu sih, Mas? Ujar Siska. Ya nggak apa-apa dong, biar surprise. Ya udah, yuk masuk, Mas. Kamu kok basah koyok gitu, Mas? Iya, tadi mobilnya mogok di jalan, Dek. Terus aku turun benerin mesinnya. Emangnya nggak pakai payung? Iya pakai, tapi kan hujannya deras banget. Jadi tetap saja kena air hujan. Karena sudah malam dan capek di perjalanan jauh, akhirnya aku memilih untuk langsung tidur saja. Singkat cerita, seminggu kemudian aku pulang lagi ke rumahnya Dewi sesuai dengan janji yang sudah disepakati untuk pulang seminggu lagi. Mas, akhirnya kamu pulang juga. Aku kangen tahu sama kamu, Mas. Sama dek, aku juga kangen sama kamu. Kamu baik-baik aja kan? Sekarang udah baik, Mas. Kemarin-kemarin gak baik. Kok gitu? Kataku kemudian. Kan sekarang sudah ketemu sama kamu, Mas. Kalau kemarin-kemarin kan aku kesepian, Mas. Ucap Dewi. Ya sudah, kamu jangan sedih lagi ya. Iya, Mas. Kalau gitu kita jalan-jalan aja gimana? Iya mau, Mas. Jalan-jalan kemana, Mas? Terserah kemana aja. Kamu maunya kemana? Ke mall ayo, Mas. Aku pengen shopping. Udah lama banget gak pernah shopping sama kamu. Ya udah, yuk. Siang itu aku dan Dewi pun akhirnya pergi ke mall untuk jalan-jalan supaya Dewi tidak ngambek lagi. Beberapa saat kemudian, kita pun akhirnya sampai juga di mall. Dewi langsung memilih baju yang dia pengen sampai 1 keranjang penuh. Aku beli sebanyak ini gak apa-apa kan, Mas? Iya gak apa-apa, ambil berapapun yang kamu mau. Makasih ya, Mas, kamu baik banget. Sama-sama, yang penting kamu seneng kan? Dewi pun tersenyum bahagia karena sudah dimanjakan oleh suaminya. Saat itu setelah selesai belanja baju di mall, Dewi dan aku mampir terlebih dahulu ke warung mie ayam. Kamu lapar nggak? Iya Mas, lapar. Kalau gitu kita mampir dulu ya makan. Kamu mau makan apa? Aku lagi pengen mie ayam, Mas. Ya udah, kita ke warung mie ayam dulu. Kami berdua pun mencari warung mie ayam yang ada di dekat sekitaran mall. Sampai akhirnya sudah muter-muter kita menemukan warung mie ayam yang ada di pinggir jalan. Kita berdua pun turun dari mobil dan memesan mie ayam terlebih dahulu kepada penjual mie ayam. Saat itu sembari menunggu pesanan datang, aku dan Dewi pun menunggu di tempat makan yang masih kosong. Siang itu panas terik sinar matahari sangat menyengat masuk ke dalam kulit membuat kepala menjadi pusing sekali. Beberapa saat kemudian pesanan mie ayam kami berdua pun datang sudah siap dan diantarkan oleh pelayan. Segera kami berdua pun menyantap mie ayamnya dengan lahap sekali karena perut sudah terasa keroncongan. Singkat cerita, di sisi lain, Bella yang kandungannya sudah memasuki bulan kedua, dia di rumah sendirian dan setiap malamnya dia selalu mendapatkan teror serta gangguan yang membuatnya tidak tenang. Malam harinya, pada saat Bella sedang buang air kecil di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara tangisan bayi. Tidak hanya itu, dia juga melihat ada rambut panjang yang bergelantungan di atas langit-langit kamar mandinya. Sontak dia segera menyelesaikan buang air kecilnya karena takut. Setelah buang air kecil, Bella kembali lagi ke kamar tidur dan menenggelamkan telinganya dengan menggunakan bantal supaya tidak lagi mendengar suara tangisan bayi itu. Di dalam kamarnya, dia juga melihat ada bayangan hitam yang melintas di dalam kamar. Bella semakin ketakutan, apalagi dia sendirian di dalam rumahnya itu. Sementara aku masih berada di rumahnya Dewi. Beberapa bulan kemudian, 1 bulan sebelum Bella melahirkan anak pertamanya, aku kembali lagi ke rumah Bella. Malam itu Bella sedang masak di dapur untuk makan malam kita berdua. Tiba-tiba saja Bella merinding ketika ada hembusan angin kencang datang ke dapur. Sementara saat itu aku sedang berada di dalam kamar sedang main HP.
Tengkuk leher Bella berasa seperti ada yang meniupnya, membuat bulu kuduknya berdiri semua. Tidak hanya itu, dia juga mendengar ada suara berdehem di belakang tubuhnya. Dia kira aku yang bercanda. Namun saat Bella menoleh ke belakang, betapa terkejutnya ia ketika melihat ada sosok genderuwo yang berdiri tepat di belakang tubuhnya. Sosok itu tinggi besar dengan gigi taring yang panjang dan juga tajam, serta kedua matanya yang merah menyala serta bulunya yang lebat berwarna hitam. Baunya sangat busuk menyeruak masuk ke dalam hidung, seperti bau bangkai tikus dan juga bau anyir dari darah. Karena tidak kuat melihat sosok itu dan tidak kuat dengan baunya, akhirnya Bella pun pingsan di tempat. Bruk. Aku yang mendengar ada suara seperti benda terjatuh. Akhirnya segera aku berlari terbirit-birit ke dapur. Betapa terkejutnya aku ketika melihat Bella sudah terkapar di lantai. Bella, teriakku panik. Segera aku membawa Bella masuk ke dalam kamar dan aku baringkan di atas kasur. Tiba-tiba saja Bella melihat ada seekor buaya putih berada di dalam kamar dengan tatapan yang sangat tajam dan giginya yang tajam. Tidak hanya itu, Bella juga dikejutkan dengan sosok genderuwo yang berdiri di depan kasurnya. Sosok itu sama seperti yang dia lihat pada saat di dapur. Sosok itu tinggi besar dengan ciri-ciri yang menyeramkan. Dan sosok itu mendekat ke arah Bella, tepat di atas tubuh Bella. Bella pun langsung terbujur kaku tubuhnya. Mulutnya seperti terasa terkunci saat akan berteriak. Bau sosok itu sangat busuk sekali, menyeruak ke dalam hidung, sangat busuk sekali, dan bau anyir darah. Sosok itu berbisik kepada Bella. "Anakmu akan mati," ucap sosok itu. Tidak hanya itu, Bella juga mendengar ucapan dari seekor buaya putih yang ada di bawah ranjang. "Anakmu sudah menjadi milikku," ucap sosok buaya putih itu. Bella pun sempat memberontak, tapi mulutnya ingin berteriak namun tidak bisa. Di dalam hati Bella terus membacakan doa-doa, sehingga perlahan sosok itu menghilang dengan sendirinya. Akan tetapi seekor buaya putih itu masih tetap berada di dalam kamar. Anehnya buaya itu dapat melompat dan menindih tubuh Bella. Tangan buaya memegangi perut Bella dan dia merasa kesakitan dan terus merintih. Pergi, pergi, teriak Bella. Namun buaya putih itu terus berada di atas tubuh Bella. Perut Bella yang sudah membesar itu terasa sangat sakit sekali. Sampai pada akhirnya sosok buaya putih itu menghilang entah kemana. Dan perut Bella tiba-tiba saja terlihat mengempes. "Perutku, tidak, sakit," teriak Bella kemudian. Bella, sadar Bella," ucapku membangunkannya. Bella pun tersadar setelah berteriak. Dia sadar dari pingsannya, napasnya memburu, keringat bercucuran membasahi bajunya. Jantungnya berdegup dengan kencang. "Kamu kenapa, Dek? Kamu mimpi buruk?" Tapi Bella tidak menjawab pertanyaanku. Dia sibuk memegangi perutnya yang sudah terlihat mengecil, tidak seperti sebelumnya. Mas, perutku mas," ucap Bella cemas. "Perut kamu kenapa? Loh, kok iya? Perut kamu jadi kecil, Dek?" kataku panik. Bella pun sudah tak kuasa untuk menahan tangisnya. Dia menangis histeris melihat perutnya yang tiba-tiba mengecil. Dia pun kemudian merintih kesakitan. "Kita ke rumah sakit sekarang ya, Dek." Dia langsung menganggukkan kepala menjawab ucapanku. Saat itu juga aku segera membawa Bella ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan Bella selalu merintih kesakitan. "Sabar deh, sebentar lagi kita akan sampai di rumah sakit kok." "Cepetan mas," kata Bella yang sudah tidak tahan. "Iya, ini juga bentar lagi sampai." Beberapa saat kemudian, akhirnya kita pun sampai juga di rumah sakit. Segera Bella mendapatkan pertolongan dari pihak rumah sakit. Bella dibawa menggunakan kursi roda menuju ke dalam ruangan dan langsung diperiksa oleh dokter. Setelah diperiksa, hasilnya sama seperti yang dialami oleh Dewi dulu. Bayinya meninggal dunia di dalam. Aku pun tidak panik karena memang itu semua ulahku. Namun aku tetap bersandiwara seolah-olah aku sedang panik. Sementara Bella terus menangis tanpa henti jika mengingat mimpi yang dialaminya tadi. "Sudah ya Dek, kamu gak usah sedih lagi," ucapku mencoba menenangkan. "Anak kita mas, anak kita," teriak Bella. "Ini memang sudah takdirnya Dek, kita harus sabar dan ikhlas." Namun Bella masih terus menangis tanpa henti karena belum rela anaknya meninggal dunia.
Singkat cerita, setelah bayinya meninggal, di dalam rumah Bella selalu dihantui bayangan hitam dan suara tangisan bayi. Saat aku pulang ke rumah Siska, Bella tinggal di rumah sendirian dan setiap malamnya Bella mendengar ada suara bayi yang menangis. Ketika dia sedang nonton televisi sendirian, tiba-tiba dia melihat ada bayangan hitam yang melintas di depan televisi. Sontak Bella pun terkejut karena bayangan hitam itu terlihat sangat jelas. Dan setelah bayangan hitam itu melintas, tiba-tiba saja televisi mati sendiri. Padahal lampu tidak mati dan tidak disengaja dimatikan menggunakan remote TV. Tiba-tiba saja terdengar suara gorden jendela yang ada di belakang televisi terbuka sendiri. Bella pun gemetaran tubuhnya. Dia takut, apalagi saat itu dia di rumah sendirian, tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya seketika merinding berdiri semua. Karena takut, dia pun masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, dia langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Namun ketika dia menenggelamkan tubuhnya di balik selimut, dia tiba-tiba saja mendengar ada suara tangisan bayi yang terdengar sangat jelas di telinga. Suara tangisan itu terdengar seperti dekat dari samping kamarnya. Dia pun terdiam mendengarkan suara bayi itu dengan seksama. Suara bayi siapa itu ya? Gumam Bella. Apa ada tetangga komplek yang punya anak bayi? Perasaan sih gak ada, ucapnya heran pada diri sendiri. Atau jangan-jangan ada orang yang tega membuang bayinya, seperti kasus yang sudah-sudah, gumamnya dalam hati. Bella terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang suara tangisan bayi itu. Karena penasaran, akhirnya Bella pun bangkit dari tempat tidur dan mencoba untuk mengintip dari balik jendela kamarnya. Perlahan dia mengintip dari gorden jendela. Suara tangisan bayi itu masih terdengar jelas di telinga. Dan saat gorden jendelanya Bella buka, betapa terkejutnya ia ketika melihat ada sosok wanita berbaju putih lusuh, rambutnya panjang acak-acakan, sedang duduk di batang pohon yang ada di samping kamarnya Bella. Sosok wanita itu berlubang tubuhnya penuh dengan darah yang mengalir. Sontak Bella langsung terperanjat melihat ada sosok sundel bolong sedang duduk di atas pohon sembari kedua kakinya diayun-ayunkan serta menggendong bayi yang tengah menangis. Sosok sundel bolong itu mencoba menenangkan bayinya dengan dinyanyikan lagu olehnya. Namun bayi itu masih tetap terus menangis tanpa henti saat dinyanyikan oleh sosok sundel bolong itu. Bella pun langsung berdebar jantungnya melihat sosok itu. Saat dia sedang melihat dengan seksama ke arah sosok sundel bolong itu, tiba-tiba saja Bella terkejut karena sosok itu memutar kepalanya 180 derajat ke arahnya. Wajahnya sangat hancur, penuh dengan darah dan kedua matanya melotot kehitaman, serta mulutnya yang menyeringai menatap tajam ke arah Bella. Seketika Bella langsung menutup kembali gorden jendela kamarnya dan dia langsung berbaring kembali ke atas kasur. Karena takut, napasnya menjadi terasa tidak beraturan. Jantung berdebar dengan kencang, keringat dingin pun mulai bercucuran membasahi tubuhnya. Sementara di sisi lain, malam itu aku masuk ke dalam kamar rahasia untuk melihat hasil uang yang ada di dalam lemari. Tidak lupa aku selalu menyiapkan sesajen sebagai persembahannya. Dan saat aku membuka lemari di kamar itu, aku terkejut karena uangnya begitu sangat banyak sekali, 3 kali lipat dari biasanya. Aku pun melakukan ritual tepat pada malam Jumat saat itu juga. Aku duduk bersila di depan kemenyan yang sudah dibakar. Mulutku berkomat-kamit membacakan sebuah mantra. Hembusan angin kencang tiba-tiba datang masuk ke dalam kamar tersebut. Terdapat sebuah cahaya putih terang menyinari dan aku pun tahu kalau cahaya itu adalah pertanda kedatangan dari sosok buaya putih. Beberapa saat kemudian, buaya putih itu menampakkan wujudnya. Ingat, kamu harus menyiapkan lagi anak pertama untuk tahun depan, ucap sosok buaya itu. Baik Raja, jawabku kemudian. Bagus kalau gitu. Jika kamu berhenti tidak memberikanku tumpal anak pertama lagi, maka rasakan sendiri akibatnya. Aku pun tertunduk dan menganggukkan kepala menjawab ucapan dari sosok buaya putih itu. Setelah ritual sudah selesai, aku pun keluar kamar tepat pada pukul 1 dini hari, sehingga istriku tidak tahu apa yang aku lakukan selama ini. Malam itu, aku duduk di ruang tengah sendirian sembari memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan mencari istri lagi dan mendapatkan anak pertama. Siapa ya kira-kira yang akan aku jadikan istri?
Aku terdiam, isi kepalaku ramai memikirkan bagaimana caranya untuk mencari istri lagi. Dan aku pun teringat dengan usaha cucian mobil dan motorku. Di sana aku memiliki karyawan wanita yang menjaga di kasir. Aku pun berniat untuk esok hari datang ke tempat cucian mobil dan motorku. Singkat cerita, keesokan harinya suara ayam berkokok saling bersahutan pertanda waktu sudah pagi. Aku segera bangkit dan bangun dari tidurku. Sementara istriku ternyata sudah bangun lebih dulu. Dia sedang sibuk masak di dapur untuk sarapan. Saat itu aku pun mengambil Siska yang sedang berada di dapur. "Kamu sudah bangun, Mas?" "Iya, Dek." "Tumben banget, Mas. Emangnya kamu mau kemana?" "Aku mau ngecek ke tempat cucian mobil dan motor, Dek." "Oh gitu. Ya sudah, sana kamu mandi dulu, Mas. Biar nanti habis mandi masakannya sudah matang." "Iya, Dek." Sebelum masuk ke dalam kamar mandi, aku balik lagi masuk ke kamar untuk mengambil handuk yang ada di balik pintu. Selanjutnya aku langsung masuk ke dalam kamar mandi. Pagi ini aku sangat semangat karena akan mencari lagi target untuk dijadikan sebagai istri. Beberapa saat kemudian aku pun sudah selesai mandi, begitu juga dengan masakan istriku yang sudah selesai. "Ini Mas, ayo sarapan dulu," ucap Siska. "Iya Dek, bentar aku ganti baju dulu." Sesudah ganti baju, aku dan istriku makan sarapan bersama di ruang makan. Kali ini Siska masak oseng tempe dan tahu. "Tumben banget kamu mau ngecek ke tempat cucian, Mas?" tanya istriku. "Emangnya kenapa? Gak boleh, itu kan milik aku." "Ya boleh Mas, aku kan cuma nanya doang. Soalnya kan kamu tumben-tumbenan." "Iya, lagi pengen aja ke sana, pengen ngecek." "Kalau gitu aku ikut ya Mas," ucap Siska. "Udah gak usah, nanti kelamaan kalau kamu ikut. Kamu belum mandi, apalagi kan kamu belum dandan. Dandannya lama banget lagi." Ya udah deh Mas, gak apa-apa." Setelah selesai sarapan, segera aku berpamitan kepada istriku untuk pergi ke tempat cucian. "Kalau gitu aku berangkat dulu ya Dek." "Iya Mas, kamu hati-hati." Pagi itu aku mengendarai motor menuju ke tempat cucian. Tempatnya tidak terlalu jauh dari tempatku. Beberapa saat kemudian akhirnya aku pun sampai juga di tempat cucian. Di tempat cucian ada 10 karyawan dan yang 2 adalah perempuan sebagai kasir cuci motor dan cucian mobil. Sesampainya di tempat cucian, aku melihat ada 2 kasir dan aku tertarik pada kasir cantik yang mendata bagian mobil. Karena penasaran, aku pun langsung menghampiri ke arahnya dan mengajak berkenalan. "Kamu tahu siapa saya?" tanyaku padanya. "Iya tahu Pak, Bapak pemilik cucian ini kan?" "Betul, nama kamu siapa?" tanyaku lagi. "Namaku Cahaya Pak," jawab Cahaya. "Cahaya artinya bersinar, sama seperti wajah kamu." "Ah, Bapak bisa aja." "Loh, saya serius." "Oh iya, kamu sudah punya pacar belum?" "Belum Pak, saya single." "Emangnya kenapa ya Pak, kok tanya-tanya gitu?" tanya Cahaya. "Ya nggak apa-apa, saya pengen tahu aja." "Oh iya, ngomong-ngomong jangan panggil saya Pak dong, panggil saya Mas aja." "Iya Pak." Mas, saya boleh minta nomor HP kamu nggak?" tanyaku padanya. "Buat apa Pak?" Mas, kamu kan karyawan saya, ya siapa tahu saya mau minta tolong sama kamu." "Oh iya Pak, boleh. Ini Pak nomor saya, silakan," kata Cahaya sembari memberikan ponselnya ke arahku. "Makasih ya, silakan kamu lanjut kerja lagi." "Iya baik Mas." Aku pun mengecek semua perlengkapan yang ada di tempat cucian, takutnya ada yang sudah pada habis. "Gimana bahan-bahannya, ada yang sudah pada habis belum?" "Aman Pak," jawab para karyawannya. "Bagus kalau gitu, nanti kalau ada apa-apa bilang aja ya." "Siap Pak, baik." Karena sudah mendapatkan mangsa yang aku inginkan, akhirnya aku pun segera untuk pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian, aku pun sampai juga di rumah. "Mas, kamu jadi ke tempat cucian?" "Jadi Dek." "Terus gimana Mas?" "Gimana apanya? Semuanya aman kok, masih banyak stok bahan-bahannya." "Syukurlah kalau begitu Mas." Siang itu saat istriku sedang masak, aku iseng-iseng untuk mengirimkan pesan kepada Cahaya. Tak disangka kalau Cahaya merespon dan membalas pesanku dengan cepat. Cahaya,
ini saya bos kamu. Halo mas, ada apa ya? Nggak apa-apa, aku cuma mau ngajak kamu buat ketemuan ngobrol berdua. Gimana kamu mau nggak? Maaf mas, ketemuan gimana ya maksudnya? Terus ketemuannya di mana? Apa saya ada kesalahan kerjanya, makanya diajak ketemuan? Tanyanya bingung dan juga ketakutan. Enggak, kamu tenang aja. Ini lebih penting dari itu. Ada yang mau saya omongin sama kamu. Maaf, mau ngomongin apa ya mas? Sudahlah, kamu tinggal jawab saja mau apa enggak. Iya ya, mau pak. Mas. Oke, kalau gitu besok kita ketemuan di samping tempat cucian ya. Nanti kita jalan bareng. Siska yang baru saja selesai masak menghampiri suaminya yang tengah memainkan ponselnya dengan senyum-senyum sendiri. Kamu kenapa mas kok senyum-senyum sendiri gitu? Tanya Siska. Enggak kok. Jawabku terbata. Iya kok, mas dari tadi aku liatin kamu senyum-senyum sendiri seperti anak ABG yang sedang kasmaran, ucap Siska. Enggak kok dek. Lauk pauknya sudah matang belum? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Sudah mas, jawabnya cuek. Ya sudah, ayo kita makan bersama ya, ucapku. Terlihat wajah Siska cemberut tertekuk dan ngambek karena mungkin dia tahu kalau aku sedang berbohong. Akhirnya aku membujuk istriku agar dia tidak marah lagi dan saat itu kita berdua makan bersama di ruang makan. Kamu masak bandeng presto ya dek sama sayur bayam? Iya mas. Kok nggak ada sambelnya dek? Ada mas, bentar aku buatkan dulu, tadi lupa. Singkat cerita, malam harinya aku terus berbalas pesan dengan cahaya. Siska pun merasa seperti curiga denganku karena aku terus-terus senyum-senyum sendiri. Kamu itu dari siang kenapa sih mas? Kok senyum-senyum sendiri kalau lihat HP? Ucap Siska. Apaan sih dek? Enggak kok. Ini aku cuma lihat ada meme lucu, makanya aku senyum-senyum sendiri. Oh gitu. Jawabnya malas. Malam itu Siska mencari udara segar di belakang rumah, duduk sendirian di pinggir kolam renang sembari melihat langit di malam hari. Tiba-tiba saja Siska mencium ada bau singkong bakar menyeruak ke dalam hidung. Menurut orang-orang dulu, kalau ada bau singkong bakar, itu artinya ada hantu di sekitarnya. Saat itu dia duduk sendirian sembari menatap langit yang gelap. Pandangan Siska beralih ke arah pohon pisang yang ada di pojok belakang rumahnya. Pohon pisang itu bergerak-gerak sendiri, padahal dilihat pohon yang lainnya seperti diam saja tidak bergerak seperti pohon pisang itu. Padahal saat itu tidak ada angin kencang juga di sana. Dan saat itu, Siska menatap lekat-lekat ke arah pohon pisang tersebut. Saat dilihat dengan seksama, pohon pisang itu perlahan-lahan berubah menjadi sosok siluet manusia. Dan lama-kelamaan pohon pisang itu berubah menjadi sosok pocong. Sontak Siska pun terkejut melihat sosok itu. Sosok pocong itu wajahnya hitam legam dengan kedua matanya yang melotot dan mulutnya menganga. Sosok itu terbungkus dengan kain kafan putih yang lusuh dan bercampur dengan darah serta lemah kuburan. Sontak Siska pun langsung berteriak. Dia yang ketakutan segera berlari terbirit-birit menuju ke dalam kamar. Kamu kenapa dek? Tanyaku heran. Itu. Ada apa? Atur napas dulu biar gampang jelasinnya. Itu ada ada pohon. Pocong mas. Napasnya terasa tidak beraturan, jantungnya berdebar-debar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Pocong di mana? Jangan ngawur kamu. Itu mas di pojok belakang rumah. Kamu halusinasi kali dek. Beneran mas. Udah kamu duduk dulu biar aku ambilkan air putih dulu. Aku pun bangkit untuk mengambilkan air putih di dapur, sementara istriku menenangkan diri duduk di atas kasur. Beberapa saat kemudian aku pun kembali dan membawakan segelas air putih untuk istriku. Ini minum dulu supaya kamu lebih tenang. Singkat cerita, esok paginya aku sudah bersiap-siap untuk berangkat ke tempat cucian. Namun ternyata Siska sakit, tubuhnya panas sekali. Kamu sakit dek? Dia pun menganggukkan kepala menjawab pertanyaanku. Segera aku mengecek keningnya dengan menempelkan telapak tangan pada keningnya. Iya dek, kamu panas banget. Kita ke dokter ya. Gak mau mas. Ya udah aku kompres saja ya biar panasnya turun. Iya mas.
Lalu aku pun berjalan menuju ke dapur untuk mengambilkan air kompresan untuk istriku. Setelahnya aku menempelkan kain yang sudah dicelupkan ke dalam air hangat yang sudah disiapkan. Aku pergi dulu ya, Dek. Mau kemana, Mas? Aku mau ke tempat cucian dulu. Loh, kemarin kan sudah ke sana, Mas. Aku kan lagi sakit, Mas. Kamu di rumah aja ya. Sebentar aja kok. Nanti aku langsung pulang ya. Ya sudah kalau gitu kamu hati-hati ya, Mas. Jangan lama-lama, cepet pulang. Setelah mendapatkan izin dari istriku, akhirnya aku pun segera pergi ke tempat cucian sesuai dengan janji. Beberapa saat kemudian, aku pun akhirnya sampai juga di tempat cucian. Sesampainya di sana, aku langsung memanggil Cahaya untuk ketemu di samping cucian. Ada apa ya, Mas? Kok manggil saya ke sini? Saya nggak enak sama yang lain. Udah nggak apa-apa. Karena istriku masih sakit, jadi kita nggak jadi jalan ya. Saya ngomongnya langsung di sini aja. Iya, Mas. Emangnya mau ngomong apa? Jadi gini, kemarin pertama kali saya lihat kamu, aku langsung jatuh cinta sama kamu. Tapi kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya. Kamu mau gak nikah sama aku? Nikah? Ucap Cahaya keras. Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Takut yang lain pada denger. Ucapku kemudian. Tapi kan Bapak sudah menikah, jawab Cahaya. Kamu tenang aja, ini rahasia kita berdua. Nanti kalau kamu mau nikah sama aku, hidupmu akan terjamin semuanya. Kamu tidak usah kerja lagi. Kamu juga akan aku belikan rumah, mobil, terserah apa saja yang kamu mau. Gimana? Rayuku padanya. Serius, Pak? Tanya Cahaya memastikan. Iya, serius. Karena diiming-imingi banyak harta dan apa yang dia mau akan dituruti, akhirnya Cahaya pun tergiur dan tergoda untuk menerima pinanganku. Kalau begitu saya mau, Mas, jawab Cahaya. Beneran? Iya, aku mau. Tapi bener ya, aku akan belikan apapun yang aku mau. Iya dong, kamu tenang aja. Ya udah sana kamu balik kerja lagi. Cahaya pun balik lagi ke tempat kerjanya untuk melanjutkan pekerjaan yang tadi tertunda. Sementara aku langsung pulang ke rumah karena sesuai dengan janjiku dengan Siska. Namun saat di perjalanan pulang, aku berpapasan dengan Roni di tengah jalan. Ron, mau kemana? Tanyaku. Ini mau ke sawah, ngecek. Tumben, Ron. Iya, mumpung ada waktu, Kamu sendiri dari mana mau kemana? Tanya Roni. Aku dari cucian mau pulang ini. Ya udah aku pulang dulu ya. Istriku nungguin di rumah, lagi sakit soalnya. Ucap Heru. Iya, hati-hati. Aku pun melanjutkan kembali perjalanan menuju ke rumah. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya aku pun sampai juga di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat itu aku langsung menghampiri istriku yang berada di kamar sendirian. Gimana, Dek? Demamnya sudah mendingan belum? Mending, Mas, tapi masih lemas. Ya udah, yuk kita periksa ke dokter aja. Siska pun menganggukkan kepala menjawab ucapanku. Pagi itu juga aku segera membawa istriku ke dokter terdekat untuk diperiksa. Sesampainya di dokter, Siska langsung diperiksa tubuhnya. Wajahnya terlihat lemas dan pucat. Beberapa saat kemudian akhirnya Siska pun selesai diperiksa. Dokter pun menjelaskan sakit yang diderita oleh Siska. Istri saya sakit apa, Dok? Istri bapaknya kecapean saja, ucap si dokter. Nanti saya akan berikan resep obat dan vitamin untuk Bu Siska, imbu si dokter. Baik, terima kasih banyak, Dok. Setelah selesai mendapatkan resep obat dan vitamin, aku dan istriku pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku dikejutkan sudah ada tamu di rumah. Aku mengenali motor itu. Setelah memarkirkan mobil, aku langsung membawa Siska masuk ke dalam rumah. Dan di dalam ruang tamu sudah terdapat Tanto dan juga Parjo yang duduk di sofa. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Loh, kalian kok sudah ada di sini? Iya, istrimu kenapa? Bentar ya, aku bawa masuk dia dulu ke dalam kamar, ucapku. Saat itu aku pun langsung membawa istriku masuk ke dalam kamar dan dibaringkan di atas kasur. Aku tinggal dulu ya, Dek, mau nemui Tanto dan Parjo, ucapku pada Siska. Iya, Mas. Aku langsung duduk ikut gabung bersama dengan mereka di ruang tamu.
Kalian gak berangkat kerja? Tanyaku pada mereka. Enggak, Er. Kita kesini mau pinjam uang buat modal usaha, kata Parjo. Oh gitu, berapa kira-kira? Kalau boleh ya 15 jutaan, Er. Oke, aku ambilin dulu ya. Kemudian aku pun masuk ke dalam kamar untuk mengambilkan uangnya, sementara Parjo dan Tanto menunggu di ruang tamu. Saat itu mereka tiba-tiba saja melihat ada sosok tinggi besar di depan kamar rahasia. Astagfirullah, ucap Parjo. Kenapa lu, Jo? Itu, lihat, ada genderuwo di depan pintu kamar, kata Parjo. Astagfirullah, iya ya, kok bisa ada genderuwo di situ ya, ucap Tanto. Mereka langsung gemetaran tubuhnya, bulu kuduknya berdiri semua, disertai dengan hembusan angin kencang yang membuat mereka semakin merinding. Beberapa saat kemudian, aku pun kembali menghampiri mereka ke ruang tamu dan membawakan amplop coklat. Ini uangnya buat Tanto 1 dan buat Parjo 1, ucapku sembari meletakkan amplop coklat yang berisi masing-masing 15 juta. Makasih ya, Er, kamu memang baik banget, kamu tidak lupa dengan teman waktu susah, ucap Tanto. Udah, kalian tenang aja. Yang namanya teman kan harus saling membantu, bukan? Oh iya, tadi istrimu kenapa, Er? Tanya Parjo. Sakit demam, kecapean kata dokter. Oh, pantesan pucat, timpal Tanto. Kalian mau minum apa? Apa aja deh, Er, jawab Parjo. Aku pun langsung berjalan menuju ke dapur untuk membuatkan minuman. Beberapa saat kemudian aku pun kembali lagi ke mereka. Ini silakan diminum. Makasih ya, Er. Oh iya, kalian mau buka usaha apa? Tanyaku pada mereka. Aku mau nyoba buka warung bakso saja, Er, jawab Parjo. Lah kamu, Tok? Tanya Parjo. Kalau aku sih rencananya mau buka usaha tukang cukur. Selama ini kan aku ada bakat cukur rambut. Siapa tahu dapat menghasilkan uang nantinya. Jelas Tanto. Baguslah kalau gitu. Semoga kalian bisa sukses semuanya ya, ucapku pada mereka. Amin, makasih ya, Er, kata mereka. Singkat cerita, seminggu kemudian aku pun sudah resmi menikah dengan Cahaya. Dan sekarang Cahaya sudah aku belikan rumah baru di perumahan sama seperti Dewi dan Bella, namun di kota yang beda-beda. Seperti biasanya di bulan awalan aku tinggal bersama dengan istri baruku. Kali ini aku tinggal bersama dengan Cahaya di rumah baru. Mas, aku pengen buka toko baju, ucap Cahaya. Buat apa? Gak usah, kamu di rumah aja, gak usah capek-capek. Kamu mau uang berapapun bilang aja, pasti aku kasih. Tapi kan bosen Mas, aku di rumah terus gak ngapa-ngapain. Kalau kamu bosen, nanti kita pergi jalan-jalan aja. Ya udah deh Mas, aku nurut aja sama kamu. Nah gitu dong, aku itu pengen punya anak. Sebulan kemudian aku tinggal bersama dengan Cahaya, namun belum ada tanda-tanda sama sekali kalau dia akan hamil. Gimana? Kamu sudah hamil belum? Belum Mas, emangnya kenapa sih Mas? Ya aku pengen punya anak, makanya aku nikah sama kamu, jawabku kesal. Oh jadi kamu ini gak benar-benar cinta sama aku ya Mas? Aku cinta sama kamu, makanya aku pengen punya anak. Ya sabar Mas, belum saatnya mungkin. Yang penting kan kita sudah berusaha, ucap Cahaya. Ya sudah, aku pulang dulu aja ke rumahnya Siska. Kamu marah Mas sama aku? Enggak, aku nggak mau kalau Siska curiga aja. Bulan depan aku kesini lagi kok, dan nanti kita periksa ya. Iya deh Mas. Saat itu pun aku langsung pulang ke rumah istri pertamaku. Sesampainya di rumah, ternyata Siska tidak ada di rumah. Aku pun berinisiatif untuk menelponnya. Halo Dek, kamu di mana? Aku sedang kumpul arisan Mas sama ibu-ibu. Di mana? Di rumahnya Buti ini Mas. Emangnya kenapa Mas? Aku sudah pulang ini di rumah. Iya Mas, bentar lagi aku pulang kok. Ya udah pulangnya hati-hati ya. Kamu naik mobil kan? Tanyaku padanya. Iya Mas. Sambungan teleponku dengan istriku langsung aku akhiri. Suara azan maghrib sudah berkumandang, akan tetapi Siska belum pulang juga. Aku menunggu kedatangannya di depan teras rumah. Kemudian terlihat ada sorot lampu mobil dari pintu pagar. Akhirnya istriku pun pulang juga ke rumah. Baru pulang kamu? Tadi katanya sebentar lagi.
Tanyaku padanya. Iya mas, maaf. Soalnya tadi aku mampir dulu ke rumahnya Bu Sarah. Ya udah, ayo masuk. Dini hari sekitar pukul 2, Siska terbangun karena kebelet buang air kecil. Dia pun berjalan menuju ke kamar mandi melewati kamar rahasia. Ketika melewati di depan kamar itu, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara tangisan anak bayi terdengar jelas di telinga. Suara bayi siapa itu? Gumam Siska dalam hati. Karena penasaran, akhirnya Siska pun mengintip dari balik pintu kamar itu. Namun ternyata tidak terlihat apa-apa di dalam kamar itu. Siska pun mencoba untuk tidak menghiraukan lagi suara tangisan bayi itu. Dia pun melanjutkan tujuan awal untuk pergi ke kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja Siska mendengar ada suara sosok wanita yang bersenandung. Entah dari mana asalnya. Seketika bulu kuduknya langsung berdiri semua. Dia pun segera menyelesaikan buang air kecilnya karena takut mendengar ada suara wanita yang bersenandung. Ketika Siska keluar dari kamar mandi, dia dikejutkan dengan sekelibat bayangan hitam yang melintas di hadapannya. Bayangan hitam itu terbang melintas ke arah kamar rahasia. Selama ini Rizka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kamar rahasia tersebut. Namun dia mencoba untuk tidak menghiraukan itu. Istriku pun langsung berjalan menuju ke dalam kamarnya. Tapi ketika dia berjalan menuju ke kamarnya, ia merasa seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Langkah kaki yang berat itu terdengar dari belakang tubuhnya, membuat dia penasaran dan ingin melihat ke arah belakang. Akhirnya, Siska pun memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Dan saat ia menoleh ke belakang, ternyata cerita pun bersambung. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.